Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat madrasah, berikut kita akan membahas tentang penyusunan rencana kerja madrasah ya. Dalam RKM ini nanti meliputi rencana kerja jangka menengah atau RKJM dan rencana kerja tahunan madrasah atau RKTM. Baik, mari kita ikuti pembahasan tentang penyusunan RKM. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang penyusunan rencana kerja madrasah ya. Tutorial ini sebenarnya saya khususkan untuk sahabat-sahabat saya terutama di daerah kepulauan, di mana saya tidak bisa hadir secara langsung untuk melakukan pembinaan ya. Langsung saja kita mulai secara sistematika. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa rencana kerja madrasah ini adalah versi yang saya kembangkan. Nanti sahabat-sahabat madrasah bisa mengembangkan dengan cara yang lain ya. Mungkin ini hanya sebagai referensi ya. Yang pertama dimulai dari cover ya. Semacam ini covernya. Kemudian untuk rencana kerja madrasah ini disusun oleh tim pengembang madrasah. Tiap madrasah punya tim, yakni tim pengembang untuk melakukan penyusunan rencana kerja madrasah. Kemudian ada lembar pengesahan semacam ini. Kemudian dilanjutkan dengan kata pengantar ya. Selanjutnya setelah kata pengantar adalah daftar isi. Nah, perlu kita sampaikan sistematika yang kita kembangkan adalah sebagaimana berikut ya. Mulai dari halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian bab 1, latar belakang, tujuan, manfaat, dan landasan hukum. Untuk bab 2, profil madrasah ya. Identitas madrasah, visi, misi, tujuan, kemudian gambaran tentang peserta didik, kemudian tendik, sarana prasarana, dan lingkungan sosial dan budaya. Kemudian pada bab 3 ada analisis kondisi madrasah meliputi EDM, kemudian rapat pendidikan, dan analisis lingkungan strategis. Jadi untuk penyusunan RKM ini siapkan EDM ya, bisa diambil dari EDM online yang sudah disusun terutama untuk EDM tahun 2023 ya. Kemudian rapot pendidikan dan analisis lingkungan strategis yang akan kita rumuskan. Selanjutnya adalah bab 4 rencana kerja madrasah, ada sasaran program kegiatan madrasah, rencana program madrasah, dan indikator keberhasilan. Kemudian ada rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Jadi kita satukan antara RKJM dan RKTM biar simpel ya. Kemudian ada bab kelima yakni rencana anggaran madrasah atau RKAM ya. Kemudian ada penutup dan lampiran-lampiran nanti bisa dilampirkan SK tim pengembang madrasah maupun dokumen penyusunan RKM atau RKAM ya. Kita mulai dari bab 1, ini latar belakang. Nanti menggambarkan kondisi madrasah dan perlunya disusun rencana kerja madrasah. Kemudian ada tujuan, ada manfaat, dan ada landasan hukum ya. Kemudian masuk pada bab 2 yakni profil madrasah ya. Ini sudah kita deskripsikan semacam ini. Kemudian ada visi madrasah. Nah, yang perlu kita tekankan adalah mengenai perumusan visi madrasah ya. Seperti contoh pada madrasah ini terwujudnya pendidikan madrasah yang religius dan berkualitas. Nanti semua kegiatan-kegiatan yang kita rumuskan pada baik itu rencana kerja jangka menengah maupun rencana kerja tahunan harus bertumpu pada visi madrasah ya. Jadi adanya kegiatan-kegiatan yang kita rumuskan itu sebenarnya untuk mencapai visi madrasah.
terus ada korelasinya secara berkesinambungan ya, ada semacam relevansinya dengan visi madrasah. Kemudian kita kembangkan visi madrasah, apa yang dimaksud dengan religius dan apa yang dimaksud dengan berkualitas ya. Perlu kita jelaskan dalam indikator visi. Kemudian ada misi madrasah, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai visi madrasah ya. Kemudian ada tujuan madrasah ya. Nah, kemudian ada gambaran peserta didik, kemudian ada gambaran tentang tendik, dan ada gambaran tentang sarana prasarana. Minimal ini menggambarkan sebuah kondisi di mana di situ mencakup kekuatan dan kelemahan madrasah. Kemudian kita perlu melakukan analisis lingkungan sosial budaya pada madrasah yang bersangkutan ya, kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis kondisi madrasah. Nah, untuk analisis kondisi madrasah ini, yang pertama adalah evaluasi diri madrasah. Bapak Ibu, EDM ini sebenarnya sudah disusun melalui aplikasi EDM online ya, versi 2. Kita tinggal mengambil ekspor hasil dari EDM, jadi tidak perlu lagi melakukan analisa EDM secara manual ya. Hasil EDM itu kita cantumkan di sini. Maka dari itu, dalam menyusun EDM itu harus dilakukan secara objektif dan apa adanya ya. Jangan terlalu dibuat-buat, misalkan nilainya ingin ditinggikan padahal kondisinya tidak seperti itu ya. Jadi buat seobjektif mungkin sehingga bisa jadi untuk alat refleksi dan evaluasi. Ini juga hasil mapping dari EDM berupa sub-sub kegiatan ya. Yang kita mapping, tentu sub-sub kegiatan ini sudah kita pilih yang sekiranya kegiatan-kegiatan ini berdampak untuk mendongkrak mutu madrasah ya. Kemudian ini nanti akan jadi pertimbangan kita untuk kita masukkan kepada kerencana kegiatan tahunan madrasah atau kegiatan jangka menengah madrasah ya. Salah satu pertimbangannya adalah dari evaluasi diri madrasah. Kemudian ada juga, nah ini yang kekinian, dan ini kalau diakreditasi termasuk dalam instrumen yang ditanyakan yakni rapot pendidikan ya, analisa rapot pendidikan untuk menyusun rencana kerja tahunan ya. Ini sebenarnya sudah ada di rapot pendidikan ya, mengenai rekomendasi-rekomendasi kegiatan. Tinggal kita pindahkan semacam ini ya. Kemudian juga dilakukan analisa dari rapat pendidikan untuk menentukan kegiatan-kegiatan pada rencana kerja tahunan. Bentuknya adalah semacam ini ya. Ini bagaimana cara membuat ini, sudah ada tutorial saya tentang penyusunan RKT berbasis rapat pendidikan ya. Jadi ini sudah direncanakan kegiatan-kegiatan hasil rekomendasi dari rapat pendidikan. Ini yang menjadi ciri khas sebuah rencana kerja tahunan atau rencana kerja madrasah yang hasil dari refleksi dan evaluasi rapat pendidikan. Oke, kemudian kita tambah dengan analisis lingkungan strategis ya. Nah, karena sistem penjaminan mutu di Indonesia masih menggunakan 8 standar nasional pendidikan, maka dalam melakukan analisis lingkungan strategis ini juga berbasis 8 SMP ya, kita uraikan. Mulai dari standar kompetensi lulusan ya, kemudian standar isi, ini mencerminkan kondisi objektif yang ada ya. Kemudian langkah-langkah strategi yang dilakukan berdasarkan kondisi yang ada pada madrasah ya. Ini
mulai dari standar SKL, kompetisi lulusan, standar isi, ada standar proses, standar penilaian, kemudian standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi kita deskripsikan kondisi madrasah saat ini. Kemudian bagaimana strateginya untuk mengatasi kondisi yang ada supaya nanti terjadi peningkatan mutu madrasah ya. Kemudian masuk ke bab 4, rencana kerja madrasah ya. Yang pertama sasaran program kegiatan madrasah. Kemudian pada sasaran ini kita tetap mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Kita uraikan satu persatu ya. Kemudian dari standar yang pertama sampai standar yang nomor 8 ini ya, standar pembiayaan ya. Kemudian ada rencana program madrasah juga kita uraikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Misalkan untuk standar kelulusan program yang pertama penguatan pendidikan karakter berbasis agama. Sekali lagi kegiatan-kegiatan yang nanti kita programkan itu harus selaras dengan visi madrasah ya. Ada tujuan, kemudian ada kegiatan ya. Kemudian ada program, ada tujuan, ada kegiatan. Kita berikan semacam deskripsi semacam itu sampai pada 8 standar yang kita tentukan ya, sampai standar pembiayaan. Kemudian ada indikator keberhasilan. Nah, nanti dari kegiatan-kegiatan yang dirumuskan itu harus ada pedoman kegiatan itu nanti berhasil apa tidak untuk kita realisasikan, sehingga perlu kita buat indikator keberhasilan. Tentu saja juga berbasis 8 SNP ya. Misalkan ini program penguatan pendidikan karakter berbasis agama. Indikator keberhasilannya bila 100% siswa secara rutin mengikuti kegiatan keagamaan di madrasah. 90% siswa menunjukkan peningkatan dalam sikap religius berdasarkan evaluasi karakter. Terdapat peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan hingga 85%. Kemudian 100% siswa mengikuti pengenalan lingkungan madrasah dan 85% siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah. Jadi ini perlu kita buatkan standar-standar keberhasilan dari standar 1 sampai standar yang nomor 8. Selanjutnya, nah ini kita masuk pada rencana kerja jangka menengah RKJM ya. RKJM ini berlaku untuk 4 tahunan ya. Mulai tahun misalkan di sini mulai tahun 2024-2025 sampai dengan tahun 2027-2028. RKM ini penyusunannya berdasarkan tahun pelajaran. Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang dirumuskan di sini itu ya, terutama ini ya program dan kegiatan ini adalah hasil analisis dari EDM, rapot pendidikan, dan analisis kondisi strategis madrasah ya. Kenapa perlu dilakukan refleksi evaluasi terhadap 3 hal tersebut? Supaya kita nanti menentukan kegiatan itu benar-benar sesuai kebutuhan dan benar-benar dapat meningkatkan mutu madrasah, sehingga dana yang didapat atau dana yang diperoleh oleh madrasah itu benar-benar efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan mutu madrasah ya. Makanya perlu adanya sebuah analisa, refleksi dan evaluasi ya. Untuk rencana jangka menengah ini kegiatannya ada 2 komponen. Ini kalau versi saya ya. Itu ada kegiatan strategis atau pengembangan, ada kegiatan yang tergolong kegiatan rutin ya, operasional yang bersifat rutin ya. Kita sarankan untuk pengurutan dari kegiatan-kegiatan ini
berdasarkan tingkat kebutuhan utama yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu ya. Jadi ini sudah dirumuskan sasarannya, programnya, indikatornya, kegiatannya, penanggung jawabnya juga alokasi waktu kegiatan ini dilaksanakan ya. Misalkan untuk sasaran yang pertama peningkatan karakter religius, programnya pengembangan standar proses. Indikatornya semua siswa mengikuti kegiatan keagamaan. Kegiatannya pembiasaan ibadah harian, sholat duha, baca surat pilihan, baca istighfar dan tahlil. Penanggung jawabnya kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru agama. Kemudian ini dilakukan tiap pekan ya. Dilakukan tiap pekan setiap semester ya. Ini adalah inti daripada sebuah perencanaan pada rencana kerja madrasah ya. Kita lakukan ini, pemetaan semacam ini. Kemudian, nah ini karena ini kita masuk pada tahun 2024-2025, setelah kita melakukan penyusunan kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja jangka menengah, ini nanti akan berlaku selama 4 tahun. Jadi data ini sebenarnya sifatnya fleksibel ya. Mungkin tahun depan juga bisa berubah ya, kita lakukan revisi atau penyesuaian ya. Jadi ini bukan data mati atau data yang harus dilakukan saklek itu tidak ya. Ini nanti juga bisa berubah sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang terakhir, karena kita berjalan tahun 2024-2025, kita membuat sebuah rencana anggaran madrasah tahun pelajaran 2024-2025. Ini ciri khas dari rencana kerja tahunan itu ya. Nah, pada RKAM atau rencana anggaran madrasah, rencana kegiatan dan anggaran madrasah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita masukkan sumber pendapatan keseluruhan. Misalkan di sini ada pos APBN, dana komite, dari donatur ya. Kita estimasi pendapatan, jenis pendapatan, dan alokasi penerimaan dalam 1 tahun ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sini, kegiatan-kegiatan yang di sini yang sekiranya membutuhkan biaya, kita masukkan ke dalam RKAM ini, kemudian kita melakukan penganggaran secara global semacam ini ya. Ini ada kegiatan-kegiatan yang kita sounding dari dana ini, misalkan dari dana BOS. Kemudian untuk dana komite, misalkan untuk workshop, penyusunan modul project dan lain sebagainya. Kemudian dari dana dari donatur untuk kegiatan ini. Jadi harus jelas untuk kegiatan dan dana yang digunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan format yang lain ya. Misalkan di sini ada pelaksanaan asesmen sumatif. Terus di sini nanti biasanya ada kolom dana BOS, dana komite, dana donatur dan lain sebagainya. Karena juga satu kegiatan itu bisa disonding dari beberapa sumber pendapatan ya. Sementara ini kita kasih contoh yang semacam ini. Sekali lagi, untuk RKAM ini, rencana kegiatan anggaran madrasah, itu harus tertuang sumber pendapatan secara keseluruhan, kemudian kegiatan. Dan kegiatan ini jelas didanai dari sumber pendapatan yang mana ya. Ini ciri khas dari RKAM ya, kemudian bisa ditandatangani. Ini yang nanti akan jadi acuan selama 1 tahun berjalan ya. Inilah nanti dasar dalam rencana kerja tahunan madrasah. Kemudian ada penutup, kemudian ada lampiran-lampiran. Lampiran nanti yang pertama SK tim pengembang, cantumkan di sini SK tim pengembang madrasah. Kemudian lampiran yang kedua dokumentasi penyusunan RKTRKAM atau RKAM ya, semacam ini Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa dikasih foto-foto kegiatan atau lampiran-lampiran yang lain ya, yang lebih lengkap juga silakan ya. Nah ini format yang kita rumuskan, sehingga nanti saya kira format ini cukup sederhana ya.
Bapak Ibu, nanti dalam penyusunan RKM ini sebenarnya nanti biar lebih mudah bisa memanfaatkan artificial intelligence ya. Bisa memanfaatkan ChatGPT dan lain sebagainya, asal pintar-pintar saja dalam membuat prompt-nya ya. Sehingga nanti pekerjaan kita itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan sangat mempermudah. Cuma nanti kalau membuat ChatGPT ya tetap harus dilakukan amati, tiru, dan modifikasi karena tidak semua rekomendasi hasil jawaban dari ChatGPT itu bisa kita gunakan secara saklek atau secara keseluruhan ya. Jadi inti daripada RKJM maupun RKT itu yang pertama adalah rencana semacam ini, kemudian penganggaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan semacam ini ya. Ini yang akan menjadi acuan terutama bagi pimpinan madrasah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan madrasah selama 1 tahun berjalan ya. Saya kira itu penjelasan-penjelasan kita tentang penyusunan rencana kerja madrasah ini yang terdiri dari RKJM dan RKTM. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.